warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Gesi Lutfia Rosita Oktaviana pada materi pembelajaran menulis. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengingat saat ini kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi mengenai kerangka karangan ini, kakak akan membacakan mengenai tujuan dari pembelajaran kerangka karangan ini. Yang pertama yaitu standar kompetensi dari kerangka karangan ini. Dalam materi ini kita masuk ke materi menulis, yaitu kita nanti dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk kerangka karangan sesuai dengan syarat-syarat kerangka karangan yang baik dan benar. Lalu, untuk kompetensi dasarnya adalah menuliskan kerangka berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan kata, penggunaan ejaan, serta syarat-syarat kerangka karangan yang lain secara baik dan benar. Lalu, indikatornya, nantinya teman-teman semua diharapkan mampu menyusun kerangka karangan secara sistematis dan baik serta yang benar. Lalu, kalian diharapkan mampu mengembangkan kerangka karangan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengetahui bentuk kerangka karangan yang baik dan benar. Dapat menyusun kerangka karangan dari teks bacaan yang didengar atau dilihat. Kemudian melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengurutkan kalimat acak serta kalimat yang tepat dalam penggunaan kerangka karangan yang baik. Lalu mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun menjadi kerangka karangan yang utuh dan sistematis sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, nantinya dari tugas akhir yang akan kalian dapatkan ada 3 penilaian yang akan kakak ambil. Yang pertama yaitu penilaian afektif atau penilaian sikap dari pembelajaran kita nanti. Yang kedua ada penilaian kognitif, yaitu penilaian yang berkaitan dengan pengetahuan kalian mengenai materi yang kita pelajari nantinya. Yang terakhir ada penilaian psikomotor, yaitu penilaian yang berkaitan dengan keterampilan dan kreativitas kalian dalam mengerjakan tugas akhir nanti. Seperti yang kita sudah pelajari dan kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD mengenai kerangka karangan. Pada pertemuan yang kemarin, kakak sudah meminta kalian untuk mencari informasi dan referensi mengenai apa sih yang dimaksud dengan kerangka karangan tersebut. Nah, gimana? Kalian udah mencari referensi belum? Secara garis besarnya kita nanti akan membahas mengenai apa sih kerangka karangan tersebut, lalu mengenai ciri-ciri kerangka karangan, lalu mengenai sifat dan bentuk kerangka karangan yang baik dan benar, dan pada tugas akhir nanti kalian akan diberi tugas untuk membuat kerangka karangan sesuai dengan langkah-langkah membuat kerangka yang baik dan benar. Gimana? Kalian sudah siap untuk melanjutkan ke materi selanjutnya? Baik, langsung saja. Kakak akan menjelaskan mengenai materi kerangka karangan. Bisa dilihat ya. Baik, halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai materi kerangka karangan. Untuk yang pertama yaitu pengertian kerangka karangan. Jadi, kerangka karangan sendiri adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunannya sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan atau dapat juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-subtopik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-subtopik yang lebih terperinci. Fungsi dari kerangka karangan ini yaitu memudahkan pengendalian variabel, memperlihatkan pokok-pokok bahasan, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, kemudian memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh,
mencegah ketidaklengkapan bahasan, serta mencegah pengulangan pembahasan ide. Seperti yang sudah kakak sampaikan pada pertemuan yang lalu, kakak meminta kalian untuk mempelajari dan membaca secara rinci mengenai materi ini secara mandiri. Untuk itu, kakak akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Kita lanjutkan, yaitu mengenai manfaat kerangka karangan. Di antaranya yaitu untuk menyusun karangan secara teratur, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda, menghindari pengarangan topik sampai 2 kali atau lebih, kemudian memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya yaitu kriteria kerangka karangan. Untuk menyusun kerangka karangan yang baik, kita sebagai penulis perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bentuk kerangka standar, yang kedua menggunakan inden atau liurus secara konsisten, kemudian menggunakan penomoran secara konsisten, menggunakan judul bab, subbab, unsur subbab, detail unsur diberi nomor secara konsisten, kemudian penomoran tidak melebihi 4 angka atau digit, dan kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Kalian bisa mempelajarinya secara terperinci dan bisa menanyakan hal-hal atau komponen yang belum kalian pahami nanti. Kita lanjutkan terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk kerangka karangan. Dibagi menjadi 2 yang berdasarkan perumusan teksnya, terdiri dari kerangka kalimat, yang komponen-komponennya dapat kalian lihat pada tabel share screen yang sudah kakak share ini. Ada kerangka kalimat penjelasannya sebagai berikut, kemudian ada poin kedua yaitu berdasarkan bentuk karangan. Bentuk karangan sendiri ada berbagai macam jenis, di antaranya karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Kalian bisa mempelajarinya secara terperinci, secara mandiri, kemudian nanti bisa kalian tanyakan hal-hal yang belum kalian mengerti pada kakak. Kita lanjutkan pada poin langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Nah, di poin ini kalian harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama yaitu menentukan tema dan judul. Tema sendiri adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, maka semakin aktif pula menulis yang akan mereka buat. Dalam hal ini kalian itu bisa mendapatkan tema secara lebih luas kalau kalian sering membaca buku. Kalian juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut untuk memudahkan kalian mengangkat tema. Jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Jadi kita harus mengambil tema yang lebih spesifik dan lebih menjurus. Kemudian kalian harus memilih tema yang kalian sukai agar lebih mudah dalam kalian menuangkan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, pilihlah tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Kemudian beralih ke poin selanjutnya, yaitu ada judul. Syarat judul yang baik yaitu harus relevan. Judul harus mempunyai pertalian dengan tema. Jadi antara judul dan tema harus saling berkaitan. Kemudian judul harus dapat menimbulkan keingintahuan. Jadi nantinya pembaca merasa ingin tahu dan ingin membaca lebih lagi mengenai kerangka yang kita buat. Kemudian harus singkat, tidak boleh bertele-tele. Kemudian judul tidak boleh bersifat provokatif atau mempengaruhi pembaca. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengumpulkan bahan. Setelah punya tujuan dan mau melangkah, kita harus memiliki bekal bahan-bahan. Kita harus mencari bahan-bahan tersebut berupa ide, inovasi, dan hal-hal yang akan kita kembangkan di kerangka karangan kita nanti. Kemudian kita harus menyeleksi bahasa. Setelah ada bekal dan ide, agar tidak terlalu biasa dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dan seirama dengan tema yang kita angkat. Pola melakukan klarifikasi tingkat penting, bahan yang dikumpulkan harus diteliti terlebih dahulu dan diurutkan secara sistematis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka.
Jika kita sudah memiliki bekal dan kita sudah mengurutkannya secara sistematis, maka kita bisa memulainya dalam membuat kerangka. Langkah awalnya yaitu kita harus menguraikan tiap topik dari tema yang kita angkat menjadi masalah dalam beberapa fokus yang sistematis tentunya. Nanti kita akan merangkai kerangka tersebut ke dalam sub-subbab tertentu yang lebih terfokus, dan kita akan membuat catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan mencapai tahap yang sempurna. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan kerangka karangan. Tahap dalam menyusun kerangka karangan ini, yang pertama yaitu mencatat gagasan, yang kedua mengatur urutan gagasan, yang ketiga memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, kemudian membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Nah, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan langkah-langkah membuat karangan ini dalam tugas akhir ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada syarat kerangka karangan yang baik yang harus kalian perhatikan. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama, tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Kemudian tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis dan sistematis. Kemudian harus menggunakan simbol yang konsisten. Nah, teman-teman, materi ini nanti akan kakak share di WA group ya, untuk teman-teman semuanya bisa membaca lebih rinci secara mandiri dan kalian bisa menanyakan hal-hal penting atau hal-hal yang belum kalian mengerti kepada kakak nanti melalui WA group. Untuk itu pertemuan kali ini kakak akhiri, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap kalian dapat membaca dan mempelajari materi-materi tadi terlebih dahulu. Kemudian kalian cari pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami. Kemudian kita diskusikan dan kita pelajari lagi di pertemuan yang akan datang. Dan tunggu tugas dari kakak di WA Group ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang sudah ada. Dan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk itu kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan ilmu baru untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, kakak pamit dulu dan kita akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.